melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Iga Naila Aulia Barudis dengan NIM 0306 222146. Saya Yesa Dwi Hairani dengan NIM 0306223067. Saya Putri Hasanah Rahab dengan NIM 0306223060. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai materi keberagaman suku bangsa dan budaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di MISD. Simak video kami baik-baik ya. Selamat menonton. Bye. Keanekaragaman suku bangsa dan juga budaya Indonesia. Nah, teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia ini sangat beragam, memiliki banyak sekali keragaman. Baik itu di agama, suku, bangsa dan juga budaya Indonesia itu banyak sekali dan tentunya memiliki perbedaan antara sesamanya. Nah, jadi yang pertama itu di sini saya akan membahas mengenai pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi kata Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, apa sih itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ungkapan ini tuh menggambarkan bahwasanya adanya persatuan dalam keberagamaan, yaitu meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat, semuanya tetap akan bersatu sebagai satu bangsa. Nah, jadi pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang dimana bahwasanya meskipun di negara Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan dalam agama, suku, bangsa dan juga bahasa dan juga budayanya, tetapi kita tetap akan menjadi satu kesatuan, yaitu satu bangsa. Nah, semboyan ini itu berasal dari kata Sutasoma karya Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, dalam kitab tersebut, frasa ini digunakan untuk menunjukkan toleransi antara agama yang berbeda, khususnya Hindu dan juga Buddha. Yang kedua itu adalah pentingnya persatuan dan juga keanekaragaman. Nah, teman-teman bisa mengamati sapu lidi di mana satu tumpukan sapu lidi itu pasti akan sulit untuk kita patahkan dibandingkan kita mematahkannya dengan satu saja. Nah, artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika juga menunjukkan bahwasannya pentingnya persatuan dan juga kesatuan dalam suatu negara.
Kita contohkan seperti sapu gigi tadi, yang satu tumpukan itu pasti akan sulit untuk kita patahkan jika mereka bersatu. Begitu juga dengan Indonesia. Nah, jadi persatuan dalam keanekaragaman sangat penting karena Indonesia ini adalah negara dengan beragam suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Dengan peraturan berbagai elemen masyarakat dapat hidup harmonis dan bekerja sama untuk membangun bangsa. Nah, jadi yang pertama itu adalah alasan untuk kita bersatu. Yang pertama itu adalah untuk pencegahan konflik, di mana keberagaman dapat memicu konflik yang tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan adanya persatuan ini, kita bisa mengunci konflik tersebut. Artinya, kita bisa menjaga untuk saling bertoleransi, saling pengertian, dan juga menjaga perdamaian dan di tengah perbedaan kita. Kemudian yang kedua itu adalah memperkuat identitas bangsa, di mana persatuan dalam keberagaman menjadi ciri khas negara kita Indonesia yang membedakan negara kita dengan negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pembangunan. Nah, dengan bersatu, masyarakat dapat bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Nah, kerjasama ini mempercepat kemajuan dan juga pembangunan nasional di Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah menjaga stabilitas nasional. Nah, kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan toleransi. Jadi satu juga. Materi selanjutnya, bentuk-bentuk keanekaragaman suku bangsa dan budaya setempat. Yang pertama, keanekaragaman suku bangsa. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia dihuni oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Contohnya, di Pulau Sumatera terdapat berbagai suku bangsa seperti suku Batak, kemudian ada Gayo dari Aceh, Nias, Melayu, Minangkabau, Rejang, dan lain sebagainya. Untuk di Pulau Jawa, terdapat beberapa suku seperti Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger, dan masih banyak lagi. Contohnya lagi, seperti di Pulau Kalimantan, di bagian Kalimantan, terdapat beberapa suku, yaitu ada suku Dayak, Banjar, Kutai. Kemudian untuk di daerah Sulawesi ada suku Bugis, Makassar, Toraja, Mekongga, Tolaki, dan Gorontalo, dan masih banyak lagi suku-suku bangsa lainnya. Selain itu, juga ada suku bangsa keturunan, antara lain suku Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Suku bangsa ini sebagian sudah menjadi warga negara Indonesia yang menyatu dengan suku bangsa pribumi menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman budaya. Kan kita sudah tahu tadi banyak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ternyata di setiap suku-suku bangsa itu mempunyai budaya daerahnya masing-masing. Budaya daerah sering juga disebut dengan budaya tradisional atau budaya adat. Contohnya, apa aja sih keanekaragaman budaya itu? Yaitu keanekaragaman rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu, alat musik tradisional, bahasa daerah, makanan khas, serta upacara adat. Bentuk keanekaragaman budaya rumah adat. Nah, setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contohnya di Provinsi Jawa Tengah, nama rumah adatnya itu Rumah Joglo. Di Sumatera Utara, nama rumah adatnya itu Rumah Bolon. Kemudian di Sumatera Barat, nama rumah adatnya itu Rumah Gadang. Di Kalimantan Timur pula, nama rumah adatnya yaitu Rumah Adat Lamin. Di Papua, nama rumah adatnya yaitu Rumah Adat Honai. Nah, jadi di setiap rumah adat itu tidak ada yang sama. Jadi memiliki ciri khasnya masing-masing.
tidak ada yang sama. Untuk selanjutnya, keanekaragaman budaya pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian daerah biasanya dipakai pada acara khusus, misalnya pada pesta perkawinan. Pakaian adat ini juga sering digunakan untuk busana duta wisata daerah. Warna, corak, dan bentuk potongan pakaian daerah satu dengan lainnya beraneka ragam. Nah, contohnya di pakaian adat Jawa Tengah, yaitu namanya kebaya beskap, disertai dengan belangkon. Kemudian ada yang namanya baju teluk belango dan seluak dari Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi nama pakaian-pakaian adat di setiap provinsinya. Kemudian keanekaragaman budaya tarian daerah. Setiap daerahnya juga mempunyai jenis tarian yang khas. Tarian-tarian ini biasanya dipertunjukkan pada saat-saat tertentu, seperti saat upacara adat, menerima tamu, dan menjamu para wisatawan. Contohnya apa aja tarian-tarian daerah ini? Dari Provinsi Aceh, ada yang namanya tari, sodati, dan marhaban. Kemudian dari Sumatera Utara, tortor, dan sigale-gale. Di Sumatera Barat pula, tarian daerahnya seperti tari piring, tari lilin, serampang 12, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian dari Nusa Tenggara Timur, tarian daerahnya itu tari perang. Di daerah Jakarta ada namanya tari Gitek Balen, tari Jaipong, dan tari Yapong. Tarian-tarian tersebut mempunyai makna dan arti yang berbeda-beda. Kemudian, keanekaragaman budaya, lagu, dan alat musik daerah. Nah, setiap daerah memiliki lagu dan alat musik daerahnya masing-masing. Contoh lagu dan alat musik dari daerah Nusantara seperti dari Kalimantan Selatan. Lagu daerahnya itu ampar-ampar pisang. Alat musiknya yaitu sampek. Kemudian dari Sumatera Utara, lagu daerahnya yaitu anjuau dan olele. Alat musik daerahnya yaitu hapetan. Dari Jawa Barat, lagu daerahnya itu bubui bulan dan tokecang. Dan alat musik daerahnya yaitu angklung. Kemudian dari Provinsi Bali, contohnya dari Provinsi Bali, lagu daerahnya itu ada lagu Putri Ayu dan Ratu Anom. Alat musik daerahnya yaitu gamelan. Nah, masih banyak lagi lagu-lagu daerah dan alat musik daerah dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian kita masuk ke keanekaragaman budaya bahasa daerah. Nah, bahasa daerah banyak digunakan untuk percakapan atau berhubungan sesama suku bangsa yang tinggal di daerah. Bahasa daerah yang kita kenal, contohnya antara lain adalah dari bahasa Aceh, kemudian ada bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, Banjar, Ambon, dan masih banyak lagi. Untuk sebagai bangsa Indonesia, dalam pergaulan antar suku kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian keanekaragaman budaya makanan khas. Nah, makanan khas setiap daerah berbeda-beda. Hal ini juga sering dijadikan objek wisata kuliner. Contohnya misalnya dari daerah Provinsi Jawa Tengah, asal kota Surakarta, makanan daerahnya itu timlo. Kemudian dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terkenal yaitu rujak cingur. Nah, dan masih banyak lagi
contoh-contoh makanan dari daerah provinsinya masing-masing yang memiliki ciri khas dan rasa yang enak. Kemudian yang terakhir, keanekaragaman upacara adat. Nah, upacara adat suku bangsa di negara kita ini sangat beraneka-ragaman. Seperti upacara adat perkawinan, kelahiran bayi, dan kematian. Baiklah, saya Yesa Dewa Hairani akan melanjutkan penjelasan materi yang sekarang tentang adat kebiasaan masyarakat setempat. Yang pertama, adat kebiasaan yang mempertahankan budaya asli. Nah, kebiasaan ini nampak dalam kehidupannya, seperti cara membangun rumah, berbahasa, serta tradisi-tradisi masyarakat. Contoh tradisi masyarakatnya seperti yang pertama, setelah panen raya, para petani mengadakan syukuran yang berbentuk pesta bersih desa. Yang kedua, masyarakat pesisir mengadakan sedekah laut, diiringi permohonan agar hasil tangkapan ikan melimpah dan para nelayan selamat. Yang ketiga, menjelang musim giling, masyarakat sekitar pabrik gula mengadakan arak-arakan manten tebu dengan harapan produksi gula meningkat. Dan yang keempat, saat terjadi gerhana, masyarakat di pedesaan mengadakan kotekan memukul lesung agar gerhana segera usai dan kembali terang. Selanjutnya, kebiasaan dengan budaya baru. Dari pergaulan, pendidikan dan pengaruh budaya luar lewat majalah, televisi, dan lain-lain seperti internet dan media sosial lainnya, kebiasaan sebagian warga masyarakat mengalami perubahan. Cara membangun rumah dan modelnya berubah bentuk, seperti model loji, Spanyol, rumah sederhana, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam pergaulan menggunakan bahasa Indonesia atau asing, upacara adat dan tradisi-tradisi yang terkesan pemborosan sudah ditinggalkan atau disederhanakan bentuknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghargai keanekaragaman di masyarakat. Nah, jadi cara menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat setempat. Keanekaragaman yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Keanekaragaman yang dimaksud seperti keanekaragaman budaya, suku bangsa, ras, sistem kekerabatan, dan kebiasaan penduduk. Cara menghargainya itu dapat kita lakukan seperti dengan yang pertama itu menghormati semua pemeluk agama, lalu senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan sebagai kelompok masyarakat, dan tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan diri kita sendiri. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana cara menghargai, saya akan menjelaskan tentang sikap menerima keanekaragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Yang pertama, sikap menerima keanekaragaman suku bangsa. Nah, untuk menjaga persatuan bangsa, kita harus menerima keberadaan semua suku bangsa yang ada di lingkungan kita, khususnya di Indonesia. Sikap menerima keanekaragaman suku bangsa misalnya seperti menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang kedua, bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa dan tidak menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa lain. Selanjutnya yang kedua, sikap menerima keanekaragaman budaya di masyarakat. Nah, sikap menerima keanekaragaman budaya dapat kita wujudkan dalam bentuk kebiasaan menjaga kelestarian budaya asli, menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli, dan menerima budaya asing atau yang baru. Cara menjaga kelestarian budaya asli antara lain ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah, melindungi dan merawat benda seni tradisional, dan sebagainya. Selanjutnya, cara menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli, misalnya seperti tidak membuat kotor, coret-coret, dan meremehkan benda-benda seni tradisional, serta tidak mengganggu pentas seni daerah.
Lalu, menerima budaya asing atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, jadi budaya-budaya asli daerah dan budaya asing atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia semakin memperkaya budaya nasional yang ada di Indonesia. Sekian video pembelajaran yang telah kami buat. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.